Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Ibu guru berharap kalian dalam keadaan yang baik. Anak-anak, saat ini kita akan belajar tentang metode ilmiah yang merupakan kelanjutan dari materi minggu lalu tentang ruang lingkup biologi. Selamat menyaksikan. Anak-anak sekalian, hari ini kita lanjut pada pertemuan kedua, masih dalam bab 1, yaitu metode ilmiah. Para ilmuwan mempelajari gejala dengan cara melakukan penelitian. Penelitian yang dilakukan secara sistematis yang disebut sebagai metode ilmiah. Dalam melakukan metode ilmiah diperlukan sikap-sikap ilmiah, sehingga hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana mekanisme dalam metode ilmiah? Untuk mengetahuinya, mari kita saksikan materi berikut ini. Sebelum kita ada pada materi lanjut, perlu Anda tahu tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah. Yang kedua, menjelaskan sikap ilmiah. Dan yang ketiga, menjelaskan bagian-bagian dalam laporan ilmiah. Suatu kegiatan penelitian dilakukan menggunakan metode ilmiah meliputi 7 langkah. Yang pertama, pemilihan masalah. Sebelum melakukan suatu penelitian, ada 2 hal yang harus dilakukan oleh seorang peneliti, yaitu mengidentifikasi masalah dan studi pendahuluan untuk membantu menemukan suatu permasalahan ilmiah yang akan dipecahkan. Yang kedua adalah perumusan masalah. Perumusan masalah bertujuan untuk memperjelas batasan permasalahan yang akan dipecahkan. Untuk memperoleh rumusan masalah yang baik dapat ditulis dalam kalimat tanya seperti apa, bagaimana, mengapa. Contohnya, bagaimana pengaruh cahaya terhadap kecepatan pertumbuhan batang kecambah kacang hijau? Yang ketiga, pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi dalam bentuk studi referensi berupa teori, konsep, dan hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang diajukan. Sumber pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk memperoleh jawaban, sementara dari hasil permasalahan yang diajukan. Yang berikut adalah hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan. Contoh hipotesis, cahaya mempercepat kecepatan pertumbuhan batang kecambah hijau. Jadi, hipotesis itu bersifat teoritis, sehingga harus diuji kebenarannya. Yang berikut adalah melakukan eksperimen. Hipotesis yang kita ajukan harus diuji kebenarannya dengan melakukan percobaan atau eksperimen. Sebelum melakukan percobaan, alat dan bahan yang digunakan harus ditentukan terlebih dahulu. Selain itu, kita harus menentukan kelompok-kelompok percobaan. Ada 2 macam kelompok percobaan dalam biologi. Yang pertama, kelompok kontrol atau kelompok yang tidak diberikan perlakuan. Yang kedua, kelompok perlakuan atau kelompok yang diberikan perlakuan.
Variabel adalah faktor-faktor yang berpengaruh dalam suatu eksperimen dan memiliki nilai yang dapat diubah. Beberapa variabel dalam eksperimen adalah: 1. Variabel bebas adalah variabel yang sengaja dibuat tidak sama dengan suatu eksperimen. Contoh, intensitas cahaya. Yang kedua, variabel terikat adalah variabel yang muncul karena perlakuan variabel bebas. Contoh, panjang batang kecambah. Yang ketiga, variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama dalam suatu eksperimen. Contoh, kualitas biji yang akan dikecambahkan. Yang berikut adalah analisis data. Data diperoleh dari hasil eksperimen. Data hasil eksperimen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif harus diolah dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram, sehingga mudah dipahami oleh orang yang membacanya. Selanjutnya, hasil olahan data tersebut dibandingkan dengan teori, fakta, dan konsep yang ada di dalam suatu referensi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan harus mengacu pada hasil eksperimen. Ada dua kemungkinan dalam pengambilan kesimpulan, yaitu kemungkinan hipotesis diterima dan kemungkinan hipotesis ditolak. Apabila kesimpulan dari hasil eksperimen sama dengan hipotesis awal, berarti hipotesis diterima. Sebaliknya, jika kesimpulan dari hasil eksperimen tidak sesuai dengan hipotesis awal, berarti hipotesis ditolak. Yang berikut, kita akan belajar tentang sikap-sikap ilmiah. Yang pertama, mampu membedakan opini dan fakta. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu. Yang berikut, peduli terhadap lingkungan. Keempat, jujur terhadap fakta. Yang kelima, kritis. Yang keenam, terbuka. Ketujuh, berani mencoba. 8, bekerja sama. 9, ulet dan gigih. 10, bertanggung jawab. Dan yang terakhir, mensyukuri karunia Tuhan. Jadi, seorang peneliti harus mempunyai sikap ilmiah ketika menerapkan metode ilmiah. Anak-anak sekalian, kita lanjut pada format laporan. Hasil penelitian harus perlu dikomunikasikan kepada orang lain, sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan. Hasil penelitian dapat dikomunikasikan dalam bentuk laporan, makalah, ataupun jurnal. Bagaimana membuat laporan ilmiah? Berikut adalah format laporan. Yang pertama adalah pembuatan judul laporan. Yang kedua adalah prakata. Di prakata ini, kalian bisa menulis ucapan syukur atas selesainya pembuatan laporan. Bahkan bisa mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu kalian membuat penelitian. Yang ketiga adalah daftar isi. Yang keempat adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, kalian bisa mengisikan latar belakang penelitian, kemudian perumusan masalah, hipotesis yang diajukan, dan juga tujuan dari penelitian. Yang berikut adalah tinjauan pustaka.
Dalam tinjauan pustaka ini, kalian bisa mengisi teori, konsep, fakta, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik daripada judul laporan. Yang berikut adalah metode penelitian. Dalam metode penelitian ini berisi tentang cara kerja peneliti, serta alat dan bahan yang digunakan, atau ada juga waktu tempat pelaksanaan penelitian. Yang berikut adalah hasil dan pembahasan. Dari hasil dan pembahasan, di dalamnya bisa berisi tentang data, fakta yang diperoleh selama melaksanakan penelitian. Juga berisi tentang pengelolaan data analisis dalam melaksanakan penelitian. Yang berikut adalah kesimpulan. Kesimpulan ini berisi tentang kesimpulan secara singkat dan keseluruhan dari hasil penelitian. Yang berikut adalah daftar pustaka atau referensi. Di sini kalian bisa berisi sumber-sumber yang digunakan kalian sebagai acuan dalam menunjang penelitian kalian. Dan yang paling terakhir adalah lampiran. Di lampiran ini, kalian bisa menyajikan tabel, grafik, gambar, dan informasi pendukung lainnya. Demikian anak-anak di pertemuan kedua tentang metode ilmiah. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, nanti akan diinformasikan melalui. Anak-anak, demikian materi tentang metode ilmiah di hari ini. Kita akan bertemu pada hari Rabu depan pukul 10 pagi. Oke? Baik, Ibu Guru.